Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya gitu ya. Cuman ini lanjutan dari soal sebelumnya gitu ya. Dimana kita akan cari distribusi dari random variable x2 ditambah 2x3. Nah, ini distribusinya apa sih gitu. Nah, sebenarnya ini tuh kayak sama aja gitu. Kayak ini gitu ya. Nah, cuman ya bedanya kita bisa fokus ke koefisiennya aja gitu. Jadi gini, ingat aja kalau misalkan kita mau cari rata-rata gitu kan. Gini, ya ketika kita mencari rata-rata atau varians gitu ya, maka ketika misalkan dia dijumlahkan gitu dari distribusi normal gitu ya, maka mau dia ditambah atau dikurang, dia akan tetap berdistribusi normal. Kecuali ketika dia dikuadratkan. Itu beda lagi kan, karena ya kalau dikuadratkan, maka akan berdistribusi chi-square gitu kan. Nah, gitu. Jadi, ya kalau misalkan dijumlahkan gitu ya, ya tetap aja dia bakal berdistribusi normal gitu. Nah, fokus kita adalah ke koefisiennya aja. Nah, di mana ya di sini kan kalau dari operasi hitung random variable itu kan ditambah. Nah, jadi kalau misalkan ditambah ya berarti mu-nya itu ya tetap ditambah. Nah, kalau yang tadi kan dikurang, berarti mu-nya dikurang. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk sigma kuadratnya ya masing-masing dari ini tuh dikuadratkan gitu. Jadi ini 1 kuadrat, ini jadinya plus 2 kuadrat. Nah, gitu juga dengan ini berarti 1 kuadrat, terus yang ini min 1 kuadrat. Jadi dijumlahin gitu. Jadi nanti ini akan berdistribusi normal, di mana rata-ratanya adalah, berarti ini koefisiennya kan 1, berarti mu. Terus tambah, ini koefisiennya 2, berarti 2 mu. Koma, terus yang masing-masing dari koefisiennya kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan. Jadi, sigma kuadrat ditambah 2 sigma dikuadratkan, gitu. Nah, sehingga ini akan berdistribusi normal, di mana rata-ratanya adalah 3 mu dan variansnya adalah 5 sigma kuadrat gitu ya. Nah, gitu. Lalu untuk yang ketiga, jadi misalkan ada Z1 kuadrat per Z2 kuadrat. Nah, ini udah mirip gitu ya dengan penjelasan yang udah aku jelaskan di video sebelumnya gitu. Nah, di mana kalau kita lihat Z ini kan berdistribusi normal baku gitu ya. Jadi ketika dia dikuadratkan, dia akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas ya 1 gitu. Nah, gitu. Nah, sehingga ini kita tinggal ganti jadi chi-square 1 gitu. Jadi sama dengan chi-square 1 per Z2 juga akan berdistribusi chi-square kan. Nah, gitu. Jadi chi-square 1 gitu. Nah, di mana ini kan perbandingan antar chi-square gitu kan. Nah, sehingga ketika kita membagi gitu chi-square 1 dengan chi-square 2, maka dia akan berdistribusi Fisher gitu. Di mana derajat bebasnya adalah ya ini 1, yang ini 1 gitu. Terus selanjutnya kita akan cari distribusi dari Z1 kuadrat kurang Z2 kuadrat. Nah, ini berarti kan sama dengan chi-square 1 kurang chi-square 1. Nah, pasti langsung ngeh nih. Teman-teman pasti langsung mikir, oh ini ya sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini salah gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada pengurangan dari 2 chi-square gitu ya, dia tidak terdefinisi gitu. Tidak dapat didefinisikan. Ya, apa? Karena ya tujuan kita kan untuk mencari
distribusinya apa gitu kan, bukan nilainya apa. Nah, gitu. Lalu selanjutnya Z1 kuadrat tambah Z. Jadi ini kita ganti jadi K square 1 tambah K square 1. Nah, jadi ketika kita menjumlahkan ini, kita fokus ke derajat bebasnya. Jadi derajat bebasnya itulah yang akan kita jumlahkan. Nah, ini akan sama dengan K square 1 tambah 1 sama dengan K square 2. Nah, gitu. Lalu selanjutnya Z1 per akar Z2 kuadrat. Nah, di sini Z1 itu kan berdistribusi normal ya. Nah, distribusi normal, kita ganti aja normal 01. Terus di sini Z2 kuadrat. Nah, tadi Z2 kuadrat adalah distribusi K square dengan derajat bebas 1. Jadi ketika kita membagi gitu ya, distribusi normal dengan K square-nya atau dengan variansnya gitu ya, maka dia akan berdistribusi student T gitu dengan derajat bebas yang diambil dari sini, yaitu N-1. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Lanjut. Jadi kalau misalkan ada sigma X kurang mu kuadrat, ini XI ya, sorry, per sigma kuadrat tambah sigma dari ZI dikurang Z bar kuadrat. Nah, di sini kita akan tentukan distribusinya apa gitu. Nah, untuk yang ini, teman-teman pasti langsung ngeh gitu ya. Oh, ini distribusinya apa gitu. Jadi gini, teman-teman bisa lihat bahwasanya kalau misalkan XI dikurang mu, berarti kan ini adalah simpangan gitu kan. Nah, ketika dikuadratkan ya berarti ya dia akan menjadi varians gitu kan. Nah, tapi ini adalah varian sampel. Nah, gitu. Nah, kenapa varian sampel? Ya, logikanya di sini ada, ini aku nggak bikin I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Jadi kalau ada I sama dengan 1 sampai N gitu ya, ini juga ya, I sama dengan 1 sampai K contohnya gitu, maka dia fokusnya itu ke sampling gitu, ke sampel gitu, bukan ke parameter. Nah, karena ya fokusnya itu kan ke XI ya, jadi XI. Jadi ya gitu, dicari simpangan dari sampel terhadap rata-rata populasinya. Nah, ya cuman ya supaya kita fokusnya eh, ke sampelnya, maka kita akan mengkalikan dengan derajat bebasnya yaitu N-1. Nah, gitu. Nah, sehingga dia akan menjadi ya N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, gitu. Jadi ya sebetulnya nilai ini ya akan sama dengan ini gitu. Jadi teman-teman boleh dirinciin gitu ya. Nah, ini nanti akan berdistribusi K-square dengan derajat bebasnya adalah ya ini gitu, yaitu N-1. Nah, gitu juga dengan yang ini. Dia akan berdistribusi K-square dengan derajat bebas N-1 juga gitu. Nah, ingat lagi nih di video sebelumnya. Nah, lalu ketika dijumlahkan ya berarti kita akan menjumlahkan derajat bebasnya. Nah, gitu. Sehingga dia akan berdistribusi K-square dengan derajat bebas 2N-2. Nah, lalu untuk soal yang terakhir, jadi kalau ada K-1 dikali sigma XI dikurang X bar kuadrat per N-1 kali sigma kuadrat dikali sigma ZI dikurang Z bar kuadrat gitu ya. Nah, ini distribusinya apa gitu. Nah, ingat lagi kalau K itu milik si Z dan X dan N milik si X gitu. K ini miliknya si Z gitu ya. Terus yang ini miliknya si
X. Nah, sehingga kita modifikasinya itu kayak gini. Jadi, ini kita bagi dengan yang ini. Jadi, sigma XI dikurang X bar kuadrat per N-1 per sigma ZI dikurang Z bar kuadrat per K-1 dikali sigma kuadrat. Nah, ini akan menjadi S kuadrat gitu ya, per yang ini juga S kuadrat gitu ya, tapi ini kita anggap aja kayak gini. Jadi, ini itu S kuadrat X gitu ya, per sigma kuadrat gitu ya, dikali S kuadrat dari Z. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa ibaratnya gini, coba kita pisahkan dulu ini dengan yang ini gitu ya. Jadi di sini 1 per SZ kuadrat dikali SX kuadrat per sigma kuadrat. Nah, ini dia akan berdistribusi Chi² dengan derajat bebas ya. Di sini N-1 gitu. Nah, sedangkan ini, nah kenapa ini nanti akan berdistribusi Chi² juga dengan derajat bebas K-1 gitu ya. Ya, karena teman-teman mesti ingat lagi gitu ya, kalau di penjelasan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan ada sigma dari ZI dikurang Z bar, dia akan berdistribusi Chi² dengan derajat bebas N-1 gitu ya. Kalau di sini dimulai dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini udah aku bahas di video sebelumnya gitu ya. Cuman ya sekilas aja sih, nggak detail gitu. Tapi ya, ya gitu. Kalau misalkan ya XI dikurang X bar karena dia fokusnya pada observasi, berarti kan ada hubungannya dengan varians gitu. Tetapi kalau misalkan ZI gitu ya, dia tuh fokusnya kan variansnya akan sama dengan 1 karena ya distribusinya normal baku gitu kan. Nah, makanya ya gitu, ya variansnya di sini adalah 1 gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya tetap aja gitu. Dia akan tetap seperti ini gitu, 1 per SZ kuadrat gitu. Nah, sehingga dari sini ya kita bisa dapatkan, oh yang ini gitu ya, dia akan berdistribusi Chi² dengan derajat bebas N-1, terus yang untuk penyebutnya, yang ini dia akan berdistribusi Chi² dengan derajat bebas K-1. Nah, ketika kita membandingkan dua Chi², dia akan berdistribusi Fisher, di mana Fishernya memiliki derajat bebas N-1, K-1 gitu. Oke, akhirnya kita bisa menyelesaikan soal yang ini gitu ya. Dan ini adalah soal yang pertama sebenarnya. Cuman ya ada 6 subbagian gitu ya untuk dikerjakan. Oke.